Empat murid SMP Kocoran mendatangi SMP Saru Suberi. Si pemimpin yang bernama Amon coba menyelesaikan konflik dengan Sanso. Tapi Kobayashi Sanso justru menerima itu sebagai bentuk sikap meremehkan SMP Saru. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Kobayashi Sanso ini? Selamat datang di Manggayo. Sebelum lanjut ceritanya, siapin kopi, camilan, ambil napas, dan ora. Hari Senin di SMP Kocoran, seorang murid bernama Tomori Tsubasa. Dia menolak ajakan teman-temannya buat nongkrong ke mall. Tsubasa pun berjalan pulang sendirian. Dia sampai ke apartemen tempat tinggalnya dan melihat agak kecewa. Cuma ada 2 roti yang disiapkan ibunya buat makan siang Tsubasa. Bocah itu menenggak segelas air pas bel pintu berbunyi. Dia mengira kalau itu teman-temannya yang masih ingin mengajak ke mall. Tapi Tsubasa langsung kaget begitu membuka pintu. Di situ berdiri Sanso yang sudah pulih dari cedera dikeroyok sebelumnya. Muka Tsubasa langsung pucat pasi. Tapi tanpa basa-basi, Sanso langsung melayangkan tinju besarnya. Tsubasa terpental jatuh ke lantai. Sanso tidak berhenti. Dia terus memburu dan memukuli Tsubasa, melampiaskan kekesalannya gara-gara pernah dikeroyok Tsubasa dan kawan-kawannya. Tak berapa lama, Sanso sudah keluar dari komplek apartemen, di mana ada Hibari yang menunggu di situ. 1 kelar, tinggal 7 lagi, kata Hibari. Sanso mengulurkan roti ke Hibari. Hah? Dapat dari mana? Tanya Hibari bingung. Sanso dengan santai menyaut, dia dapat dari meja makan di rumah Tsubasa. Sialan itu kemarin bikin aku demam 2 hari. Anggap saja ini ucapan minta maafnya, kata Sanso. Hibari tertawa lalu memakan roti itu sambil berjalan pergi. Wah, ini enak ternyata. Benar juga. Hari Selasa, giliran Adachi Toyomitsu. Dia kaget sampai menjatuhkan botol minumannya saat melihat Sanso menunggunya di luar stasiun. Kamu ingat aku ya? Kamu yang ngasih aku rokok waktu itu kan? Sapa Sanso. Toyomitsu langsung panik karena Sanso menariknya pergi. Jangan kebanyakan minum soda, nanti perutmu buncit, kata Sanso sambil jalan. Lalu toilet stasiun jadi tempat eksekusi Toyomitsu. Lagi-lagi Hibari yang menunggu. Dengan ini tinggal 6 target lagi. Tunggu. Tsuneki bilang kalau si Kansai tidak termasuk karena sudah ngasih informasi ini. Jadi tinggal 5 lagi, guman Hibari. Selanjutnya di hari Rabu, giliran Takeuchi Yuto yang jadi sasaran amukan Sanso. Mukanya kena tendang dengan keras. Dan di hari Kamis, Nonaka Sota pingsan karena dikasih cekikan maut sama Sanso. Hibari dan Sanso sebenarnya masih akan lanjut target besoknya. Tapi tahu-tahu muncul si Kansai. Tsuneki yang melihatnya langsung iseng menarik bocah itu dan mengadu ke Sanso kalau Kansai ini menjulukinya El Uku. Hampir saja kemarahan Sanso meledak. Dengan panik, Kansai langsung membujuk Sanso buat tenang. Lalu setelahnya, si Kansai bilang kalau tujuannya datang untuk membahas tentang perburuan Sanso buat balas dendam. Dia memang dapat pengampunan karena bersedia memberi informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan Sanso. Tapi menurutnya akan aneh kalau cuma dia yang baik-baik saja kondisinya. Benny menebak kalau maksud Kansai datang itu agar kena hajar juga supaya tidak dicurigai. Benar sekali. Tapi karena aku sudah sangat berguna dengan ngasih informasi, tentu bisa kan kalau melakukannya dengan sedikit lebih lembut, bujuk Kansai. Tapi tetap saja dia sampai jengking kena pukul sama Sanso. Setelah menunggu si Kansai mendingan, Tsuneki nanya apa dia ada informasi baru lagi. Namaku Aoki Koshiro, kata si Kansai sambil memegangi mata kirinya yang sakit. Dia menjelaskan kalau rumor sudah beredar di SMP Kocoran tentang sosok bernama Kobayashi Sanso yang sedang memburu bocah-bocah Kocoran. Dan rumor itu sudah sampai ke telinga Amon. Benny nanya ke Tsuneki, apa yang dimaksud adalah orang yang pernah diceritakan sama Tsuneki. Dan dijawab kalau Tsuneki cuma pernah ketemu Amon sekali saja. Bocah itu terkenal sangat menyukai Kocoran, jadi dia tidak pernah hangout di luar wilayah Kocoran. Tapi kalau ada sesuatu yang menyinggung Kocoran, Amon akan kayak harimau yang muncul
buat mempertahankan wilayahnya. Hibari nanya, apa Amon itu kuat? Si Sanso meyakinkan kalau Amon sangatlah kuat. Sanso bilang dia tertarik mendengar hal itu. Tapi kalau ternyata Amon itu tidak sesuai rumornya, dia akan menghajar Kansai lagi karena sudah bohong. Sanso tersenyum sambil bergumam nama Amon Masaharu. Begitupun Hibari. Dia tahu kenapa Sanso excited mendengar kalau Amon itu kuat. Karena Hibari juga merasakan hal yang sama. Dan rasa penasaran mereka terpuaskan. Di 1 minggu kemudian, mereka bertemu Amon Masaharu secara langsung. Siang itu, 4 bocah kocoran berdiri di pagar samping gedung SMP Sarusuberi. Beberapa murid yang mengenali seragam SMP kocoran tentu langsung heboh. Ada juga Toto dan Tama yang memperhatikan dari jendela. Sosok yang menarik perhatian tentu Amon Masaharu. Bocah gundul dengan banyak bekas luka di wajahnya. Kabarnya, pas kelas 3 SD, Amon kecil mengendarai motor listrik ayahnya, tapi malah berakhir menabrak jendela toko jam tangan. Sementara itu, Sanso dan Hibari juga sudah dikabari tentang kedatangan tamu dari SMP kocoran tersebut. Mereka pun bertemu di area belakang gedung SMP Saru. Amon memastikan yang mana Kobayashi Sanso. Di sampingnya ada Hirano Akira dan Amatsu Seiji. Amon ternyata membawa bocah yang memimpin pengeroyokan Sanso. Dia menyuruh bocah itu minta maaf. Tapi bukan cuma itu. Amon juga langsung menghajar bocah tersebut tanpa ampun. Hal itu dilihat oleh 2 murid cewek dari jendela ke lantai 3. Keduanya langsung panik dan segera pergi buat melapor ke para guru. Setelah beberapa saat, Amon bilang kalau ia melakukan hal tadi sebagai ganti rugi pengeroyokannya Amon. Akhirnya menunjukkan foto di HP-nya tentang 2 orang lain yang telah mereka hajar juga. Tsuneki nyengir karena itu berarti Kansai beneran dianggap sudah dihajar sama Sanso. Amon bilang dia tidak akan membiarkan siapapun mencoreng reputasi kocoran. Dan menurutnya, mengeroyok orang yang tidak berdaya adalah hal paling buruk yang bisa dilakukan. Kamu malu kan? Seru Amon kesal sambil menendang bocah yang sudah terkapar di tanah. Lalu dia menoleh ke arah Sanso dan bertanya, apa dengan ini urusan mereka bisa selesai? Keduanya saling menatap dengan tajam. Tapi Sanso menyaut kalau dia tidak menganggap ini semua selesai. Akira dan Seiji dari kocoran langsung menoleh ke arah Sanso yang bilang kalau dia sudah ada merencanakan buat membalas setiap bocah yang mengeroyoknya. Tapi Amon malah mendahului dan membuat rencananya berantakan. Amon mulai sedikit kesal, tapi Sanso tidak peduli. Dia juga bilang perkataan Amon sebelumnya yang menyebut tentang mengeroyok orang tidak berdaya. Apa itu maksudnya aku? Atau bahkan seluruh SMP Saru? Tanya Sanso. Suasana langsung tegang. Hibari dan yang lainnya menunggu kalimat lanjutan dari Sanso yang jelas bukan permintaan maaf. Kalian sebaiknya berpikir 2 kali sebelum meremehkan kami ke barat, karena kami tidak ada masalah menghajar semua orang brengsek dari kocoran, kata Sanso mengeluarkan tantangan. Jelas saja Amon langsung berteriak marah. Tapi di saat yang sama, Hibari mendengar dari kejauhan ada suara murid-murid yang sedang membawa guru buat melerai keributan. Hibari mendekat ke arah Akira dan minta buat tukeran nomor WA. Berkelahi di sini sekarang tidak akan berakhir baik buat kita semua. Jadi, mari lakukan di lain hari saja, kata Hibari. Seiji tampak keberatan, tapi Akira menahannya dan bilang dia mengerti maksud Hibari. Lalu rombongan Akira pun melangkah pergi, kecuali Amon yang masih ingin meninggalkan sebuah pesan. Siap-siap bapak belur brengsek, kata Amon. Tidak akan. Kalau aku yang menghajarmu duluan, saut Sanso santai. Besoknya di SMP Kocoran, saat Amon, Akira, dan Seiji sedang berjalan, ada suara yang memanggil mereka. Satu orang salto dan mendarat di depan rombongan Amon. Dia adalah Hatsuki Masataka. Disusul Takimoto Kaoru. Entah apa yang pernah terjadi, tapi Akira dan Seiji tampak kesal karena merasa diganggu sama 2 bocah itu. Tapi Kaoru langsung bilang kalau anak kelas 2 bernama Iwase mencari-cari Seiji. Jadi sebaiknya Seiji segera bergegas menemuinya.
Dan begitu Seichi pergi, Masataka langsung nyengir dan bilang kalau yang berisik sudah pergi. Masataka lalu nanya kesan Amon pada Kobayashi Sanso. Kalau kamu penasaran, datangi saja sendiri, kata Amon. Masataka dan Kaoru menyaut kalau mereka terlalu sibuk buat melakukannya. Akira bilang dia yakin kedatangan dua bocah ini bukan cuma buat menanyakan hal tersebut. Ada perlu apa? Tanya Akira. Masataka nanya, apa Akira dan Amon sudah tahu tentang banyak orang yang menyebut angkatan mereka ini sebagai generasi iblis? Alasannya karena jumlah bocah nakalnya cukup banyak. Amon cuma bergumam tidak peduli dan berjalan pergi. Kamu akan duel dengan Sanso kan? Tanya Masataka. Akira balik nanya, kenapa Masataka tahu hal itu? Kaoru bilang kalau hal-hal kayak segitu bisa menyebar cepat tanpa diketahui sumbernya. Amon, jangan mengacaukannya. Ingat, SMP yang terkuat di kota Toaru bukanlah SMP Kyoka atau Kajiya. Bukan juga Ebisuka ataupun Kuchinasa. Dan harusnya bukan juga Sarusuberi, tapi SMP Kocoran. Jangan lupakan itu, seru Masataka penuh semangat. Dia lalu mengajak Kaoru buat menyaksikan duel Amon tersebut. Kaoru mengingatkan agar Masataka tidak mengganggu Amon atau akan kena hajar lagi. Dan sorenya di lapangan bawah jembatan, ada Amon yang sudah menerjang dengan muka penuh emosi. Lawannya jelas Kobayashi Sanso yang penuh semangat meladeni Amon. Kedua bocah itu saling melayangkan pukulan keras dan saling berbalas tanpa ragu. Ada Hibari yang ikut menyaksikan dua orang yang tampak imbang. Ada juga Tama, Benny, Tsuneki, dan Toto yang tampak terpukau. Tak ketinggalan juga Pinky. Sanso dan Amon terus berbalas pukulan tanpa henti. Di sisi lain ada Seichi dan Akira yang juga menyaksikan duel dengan tegang. Duel semakin memanas. Dan agak jauh ada dua orang lagi yang ikut menonton, yaitu Masataka dan Kaoru dari SMP Kocoran. Lalu Akira menghampiri Hibari, bertanya apa Hibari tahu tentang generasi iblis. Hibari bilang dia tahu sebutan itu ditujukan pada angkatan mereka karena dirasa jumlah bocah berandalannya cukup banyak. Kita mungkin akan sering bertemu di kemudian hari. Jadi mumpung ketemu di sini, bagaimana kalau cari tahu siapa yang lebih kuat, kata Akira. Hibari tertawa kecil. Tidak masalah buatku. Akira bilang kalau entah kenapa dia lebih suka menyalurkan energinya buat berkelahi daripada mengikuti eskul olahraga. Sepertinya kamu pun begitu kan? Tanya Akira yang dijawab dengan senyuman oleh Hibari. Bersama dengan itu, Sanso dan Amon sudah sama-sama bawa belur. Memar dan darah menghiasi wajah serta baju mereka. Sanso berhasil menghindari satu pukulan silang Amon, sementara tinju keras Sanso berhasil mendarat di dagu kiri Amon. Jagoan SMP Kocoran itu oleng dengan mata memutih, kakinya goyah, badannya limbung, lalu ambruk ke tanah. Sanso menatap ke langit dengan nafas terengah-engah. Seichi berlari panik melihat Amon kalah duel. Dia menghampiri tubuh Amon yang tergeletak dan kaget melihat kawannya itu sudah pingsan. Seichi berseru memanggil Akira, tapi dia kembali terkejut karena Akira juga sudah tergeletak di atas tanah. Di kejauhan ada Kaoru yang juga kaget, tapi karena melihat Masataka malah mimisan. Masataka berlari pergi sambil berseru senang karena ternyata Sanso lebih kuat dari yang dia duga. Aku senang dilahirkan di era generasi iblis ini, seru Masataka. Besoknya di komplek apartemen, Hibari menemui Sanso yang lagi nyantai di rooftop. Hibari nanya apa yang sedang dilakukan Sanso. Sahabatnya itu menyaut sedang mendengarkan lagu yang lagi viral. Sanso memberikan salah satu earphone dan mengajak Hibari ikut mendengarkan. Keren juga. Apa judulnya? Tanya Hibari. Lagu dari Indonesia, judulnya Kicau Mania.